Oke, dalam beberapa menit ke depan, kita akan langsung bedah sebuah krisis geopolitik kompleks yang lagi panas-panasnya. Kita akan langsung masuk ke intinya dengan data dan analisis dari para ahli. Yuk kita mulai. Cerita ini dimulai dari satu angka, 175. Angka ini benar-benar jadi simbol dari dampak kemanusiaan yang paling menyedihkan dari konflik ini. 175. Ya, itulah jumlah korban jiwa. Dan yang lebih bikin miris, sebagian besar dari mereka adalah siswi sekolah dalam satu serangan yang diduga menghantam sekolah mereka. Dari awal aja udah kelihatan kan betapa mahalnya harga sebuah perang. Nah, dari dampak kemanusiaan yang tragis ini, sekarang mari kita geser ke pusat konfliknya, yaitu aksi-aksi militer yang jadi penentu perang ini. Oke, jadi ini tuh kayak adu strategi yang, eksplosif banget. Di satu sisi, Iran nyerang industri minyak dan masang ranjau di Selat Hormuz. Ini jalur pelayaran yang vital banget, yang bisa bikin harga minyak dunia meroket. Nah, sebagai balasan, Amerika dan sekutunya ngebalas dengan kekuatan penuh, nenggelemin belasan kapal dan nyerang lebih dari 5.000 target, termasuk menghancurkan yang mereka sebut kota-kota rudal. Ini fasilitas bawah tanah raksasa tempat Iran bikin dan nyimpan senjatanya. Ini eskalasinya cepat banget dari kedua belah pihak. Menurut laporan militer AS, kampanye mereka ini efektif banget. Mereka mengklaim serangan drone dan rudal Iran udah turun drastis. Tapi poin kuncinya di sini tuh bukan cuma itu. Ini soal kerusakan jangka panjangnya. Bukan sekedar hancurin rudal yang ada, tapi juga ngelumpuhin infrastruktur produksinya. Pabrik-pabriknya dihancurin, pangkalan bawah tanahnya disegel. Artinya, Iran butuh waktu yang, lama banget buat pulih. Nah, ini nih yang bikin kita mikir. Kita udah tahu apa yang terjadi, tapi sekarang pertanyaannya lebih dalam. Kenapa ini bisa terjadi? Yuk, kita selami perdebatan strategis di balik serangan-serangan ini. Dan inilah pertanyaan utamanya yang bikin para ahli dan diplomat terbelah. Perang ini sebetulnya sebuah keharusan yang nggak bisa dihindari atau cuma sebuah pilihan? Menurut diplomat veteran Richard Haas, jawabannya tegas banget. Ini 100% pilihan. Intinya gini, menurut dia, ancaman dari Iran tuh bukan hal baru. Dan proses negosiasi nggak dikasih kesempatan yang benar-benar adil. Dia yakin banget konflik ini harusnya bisa dihindari. Nah, kutipan ini menyoroti sebuah paradoks yang penting banget dalam perang modern. Anda bisa aja jago di medan perang, tapi tetap aja kalah dalam gambaran besarnya. Maksudnya apa? Ya, menang secara militer itu beda sama memenangkan perang secara keseluruhan. Biarpun Anda berhasil hancurin target dan ngelumpuhin musuh, tapi kalau di saat yang sama rakyat Anda sendiri yang sengsara karena inflasi, harga energi, makanan, pupuk, semuanya naik gila-gilaan. Pertanyaannya, apa itu beneran bisa disebut menang? Kemenangan di medan perang bisa jadi terasa sia-sia. Dan kekalahan strategis itu jadi kerasa nyata banget pas kita lihat efek dominonya ke ekonomi global akibat konflik ini. Coba bayangin, setiap hari normalnya ada 20 juta barel minyak yang lewat Selat Hormuz. Ini tuh ibarat urat nadi energi buat seluruh dunia. Dan sekarang, 0, kosong, bener-bener ketutup total. Bisa bayangin kan gimana rasanya pas keran pasokan energi dunia tiba-tiba dimatiin gitu aja? Oke, buat ngatasin ini, 32 negara sepakat buat ngelepasin cadangan darurat mereka. Jumlahnya 400 juta barel minyak. Ini emang pelepasan cadangan minyak terbesar sepanjang sejarah. Tapi, jangan salah, ini cuma solusi sementara. Kayak nempelin plester ke luka yang parah banget. Cadangan segitu banyak cuma cukup buat nutupin kekurangan selama sekitar 20 hari. Abis itu, ya kita nggak tahu. Ini nunjukin betapa rapuhnya pasar energi kita dan satu-satunya solusi jangka panjang ya cuma membuka kembali jalur pelayaran itu. Oke, kita udah bahas strategi militer, guncangan ekonomi, sekarang kita lihat dampak yang paling personal dari konflik ini. Nasib orang-orang biasa yang kejebak di tengah kekacauan. 500 juta orang, bukan cuma angka, itu jumlah penumpang yang biasanya lalu lalang di bandara-bandara besar Teluk setiap harinya. Bayangin, 500 juta nasib, 500 juta rencana perjalanan, sekarang semuanya terkatung-katung dalam ketidakpastian. Ini salah satu contoh nyata betapa kacaunya situasi. Ada satu penumpang buat pulang ke Manchester dari Tokyo, dia harus nempuh perjalanan 32 jam lewat 4 negara, nyebrang 2 benua. Gila kan? Ini benar-benar gambaran mimpi buruk logistik yang terjadi saat ini. Dan di balik semua kerumitan itu, ada kisah nyata kayak Jerry ini. Dari kutipannya aja, kita bisa ngerasain stresnya, baik secara finansial maupun personal. Gajinya hilang, tabungan terkuras, kerjaan terancam, semua itu dia alami sambil terdampar ribuan kilometer dari rumah. Nah, ini semua membawa kita kembali ke pertanyaan mendasar.
Kalau kita total semua biayanya, biaya militer, politik, dan terutama biaya kemanusiaan, setelah kita lihat semua kehancuran, guncangan ekonomi, dan penderitaan orang-orang yang luar biasa, kita jadi harus bertanya lagi, dalam konflik kayak gini, apa sih arti kemenangan yang sebenarnya?